Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Hari ini yang akan kita urai adalah surah Al-Baqarah ayat 221 bagian kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Oke, kita lanjut materi sebelumnya. Wala 'abdum, ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, tanwin dhammah dileburkan atau dimasukkan ke mim sambil berdengung. Wala 'abdum. Ada yang kelewat tadi, wala 'ab. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Cara membacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil saja. Wala 'abdum mu'minun. Ada idhar halqi karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf halqi. Halqi itu tenggorokan artinya ya. Jadi cara membacanya adalah huruf tanwinnya, huruf yang berharokat tanwinnya dibaca dengan jelas. Jadi tanwinnya masih bunyi an. Mu'minun khay. Ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Cara membacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Khairum. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya dhammah tanwin. Maka cara membacanya adalah ditebalkan. Khairum. Ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah bertemu huruf mim. Cara membacanya, tanwin dhammah dileburkan atau dimasukkan ke mim sambil berdengung. Khairum mim. Ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, huruf nunnya dileburkan ke huruf mim sambil dengung. Mim musyrikiu. Musyri. Ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena ra berbaris dan barisnya kasrah. Cara membacanya adalah ditipiskan. Pangkal lidah kita tidak perlu naik ya. Mim musyrikiu. Ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya, tanwin kasrah dileburkan ke huruf waw sambil berdengung. Mim musyriki walau. Lau ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Cara membacanya cukup dilembutkan.
walau a'jabakum. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Ula, hati-hati u-nya tidak perlu dibaca panjang karena waw-nya bukan waw mad. Jadi u ini bukan mad badal, pendek. Ula, la ada mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya fathah berdiri pada huruf lam, hamzahnya yang i pada kata ulaika. Maka dibaca panjang, lamnya boleh 4, boleh 5 harokat. Ulaika yad. Ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Yada'u, mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Yada'una ilan. Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Cara membacanya alif lam tidak dibaca. Ilan. Ada gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Ilan naru. Naru. Ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf ra. Maka dibaca panjang nunnya boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat, asal konsisten dalam sekali membaca. Kemudian apabila berhenti di sana, ra-nya disukunkan. Bacanya tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena huruf sebelumnya adalah nun yang berharokat fathah. Jadi tebal. Naru. Bukan nar, tapi naru. Belakangnya lidahnya angkat ya. Tapi beda halnya ketika tidak berhenti, ra-nya tarqiq karena barisnya tidak berubah, kasrah ya. Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya melanjutkan bacaan lebih utama. Wallah, wallah. Ada lam jalalah yang dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya yaitu waw berbaris fathah. Jadi bacanya tebal. Wallah. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lamnya tidak dibaca. Wallah, Allah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam jalalah, bacanya panjang 2 harokat. Wallahu yad. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Cara membacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Yada'u. Ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah pada kata yada'u, hamzahnya yang i pada kata ila. Maka cara membacanya dipanjangkan ainnya boleh 4, boleh 5 harokat. Yada'u ilal. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu jim. Cara membaca lamnya adalah jelas. Ilal jannati. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Ilal jannati wal. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara membacanya lam dibunyikan dengan jelas. Wal maghfirati. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas. Maka cara membacanya adalah ditebalkan. Wal maghfirati bi'idnih. Nah, kalau berhenti di sini, walaupun haknya barisnya kasrah berdiri, ini dibaca disukunin aja ya haknya, dan ni-nya tetap pendek nih. Karena
Mad silah qasirahnya hanya terjadi kalau wasol ya. Jadi bacaan panjang yang terjadi hanya ketika wasol. Kalau berhenti sukun, jadi sukun. Jimnya waqaf jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh juga melanjutkan bacaan. Wa yubayyi. Nah, ini ada ya tasydid tapi sebelumnya bukan nun sukun, bukan juga tanwin, maka cukup dibunyikan dengan nabar, ditekan pada makhraj huruf ya, agak naik intonasinya. Wa yubayyinu mad badal karena ada fathah berdiri pada huruf alif. Atau ini kalau diurai adalah hamzah baris fathah ketemu alif. Cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Ya mad tabi'i karena ada baris fathah berdiri pada huruf ya, dibacanya panjang 2 harokat. Ayatihi. Hi mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup, yaitu huruf ta dan huruf lam. Dan huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka cara membacanya dipanjangkan cukup 2 harokat saja. Ayatihi linnas. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Lah mana alifnya? Sebetulnya alifnya atau hamzah wasolnya ini ada, tapi dibuang karena kemasukan lam berharakat kasrah li, lam jar. Linna. Ada nun musyaddadah atau gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara membacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Linna. Na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Linnasi la'allahum. Hum. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membaca mim sukunnya jelas. La'allahum yatadzakkarun. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya dhammah. Maka bacanya tebal, dibunyikan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Yatadzakkarun. Run. Mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat asal konsisten dalam sekali membaca. Oke, ini tidak kita baca lagi ya. Jadi hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ditulis di kolom komentar video ini apabila ada koreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.